Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, telah dipertemukan kembali dengan tugas ujian akhir semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Anugrah dengan NIM 12120200195 dari kelas 5E jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Dr. Haji Yudi Irfan Daniel SOC MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam. Dengan soal pertama, yaitu bagaimana pendapat saya terkait teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsuf barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Jawabannya adalah gagasan dasar Islam tentang Tuhan adalah keesaannya, penciptaan olehnya dari ketidakadaan dan ketergantungan semua ciptaan kepadanya. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah yang maha benar dan tinggi serta dapat disifati hanya dengan sebutan-sebutan yang negatif, seperti Tuhan bukan materi, tidak berbentuk, tidak berjumlah. Ia juga tidak dapat disifati dengan ciri-ciri yang ada. Ia tidak berjenis, tidak terbagi, dan tidak berkejadian. Ia abadi, oleh karena itu ia Maha Esa, dan selainnya adalah berbilang. Untuk membuktikan keesaan Tuhan berikutnya, datang Al-Farabi dengan teori emanasinya. Menurutnya bahwa alam ini memancar, dan Tuhan dengan melalui akal-akal yang jumlahnya 10. Teori emanasi adalah salah satu tema sentral bagi para filosof muslim dalam menjelaskan proses penciptaan alam. Keinginan untuk tidak menodai keesaan Tuhan menjadi landasan filosof dari teori ini. Menurut para filosof muslim bahwa yang esa itu cuma satu, sementara yang lain adalah alam yang pluralis. Teori yang cocok dan yang intens membahas mengenai kajian penciptaan alam adalah teori emanasi yang diperkenalkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina dari kaum muslim. Teori emanasi mengajarkan proses munculnya alam semesta ini dengan memancar segala sesuatu dari Tuhan melalui akal-akal, sedangkan Ibnu Sina meluruskan konsep emanasi yang munculnya diperkenalkan oleh filsuf Yunani Plotinus. Ibnu Sina meluruskan konsep tersebut dengan atau menspeksikan pada Islam. Plotinus mengasumsikan alam semesta bukan ciptaan oleh Tuhan, melainkan yang esa menjadi penggerak pertama seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Soal yang kedua adalah deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan Mulasadra. Jawabannya, hakikat jiwa menurut Ibnu Sina bahwa jiwa itu abadi. Ia tetap ada setelah kematian tubuh dan tidak mati karena kematian tubuh. Bentuk jiwa tetap utuh saat meninggalkan tubuh fana. Walaupun jasad mati dan musnah, jiwa bersifat abadi, namun Tuhan memiliki hakikat baqo. Nah, perbedaannya dengan Mulasadra mendefinisikan jiwa sebagai enteleki badan. Enteleki adalah istilah. Lanjut soal nomor 3 ialah menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Jawabannya ialah ada beberapa definisi yang dikemukakan ahli tentang akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak adalah hal ihwal, tingkah laku yang melekat dalam jiwa, sehingga timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Apabila tingkah laku itu menimbulkan perbuatan yang baik dan terpuji oleh akal dan syara, maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik. Demikian pula sebaliknya, bila perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk.
Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa akhlak disebut tingkah laku yang melekat pada diri seseorang karena telah dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus. Berkenaan pengertian akhlak atau huluk tersebut, dapat disimpulkan bahwa jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan secara spontan itu dapat selamanya merupakan pembawaan fitrah sejak lahir, tetapi dapat juga diperoleh dengan jalan latihan membiasakan diri, hingga menjadi sifat kejiwaan yang dapat melahirkan perbuatan yang baik. Nah, akhlak menurut Ikhwanus Shafa, aktivitas pendidikan dimulai sejak sebelum kelahiran sebab kondisi dari bayi dan perkembangannya sudah dipengaruhi oleh keadaan kehamilan dan kesehatan sang ibu yang hamil. Dengan demikian, perhatian pendidikan harus sudah diberikan sejak masa janin dalam lahir. Nah, implikasinya berdasarkan definisi di atas yang sudah saya bacakan, dapat dikatakan bahwa pendidikan akhlak merupakan usaha yang dilakukan pendidikan kepada anak didik dalam upaya pembinaan nilai akhlak yang luhur, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih ringkasnya, pendidikan akhlak merupakan proses bimbingan jasmani dan rohani sebagai suatu upaya pembinaan pribadi, sikap mental, dan akhlak menuju kepada terbentuknya kepribadian yang utama. Next, soal yang keempat adalah adakah hubungan akhlak, ilmu, dan ilmu tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Jelaskan. Jawabannya, ya pasti ada hubungannya. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Yang pertama, ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari usuluddin, ilmu dasar-dasar agama yang menyangkut akidah dan keyakinan. Sementara dalam keyakinan tidak cukup untuk disimpan dalam hati, namun harus dibawa ke dunia dalam kegiatan yang tulus dan sebagai perbuatan besar atau perilaku yang tepat. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana cara mempersatukan Tuhan, keterkaitan antara kajian kualitas yang mendalam dan kajian tauhid harus dapat dilihat melalui 4 pembahasan. Yang pertama, dilihat dari objek pembicaraan. Sebagaimana yang digambarkan, kajian tauhid berbicara tentang persoalan Tuhan baik yang menyangkut zat, sifat maupun aktivitas. Keyakinan yang begitu kuat kepada Tuhan akan menjadi alasan untuk mengkoordinasikan aktivitas manusia sehingga aktivitas manusia akan dikoordinasikan secara eksklusif dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, dilihat juga dari segi fungsinya. Kajian tauhid mengharapkan agar individu yang bertauhid tidak hanya perlu mengingat-ingat asas kepercayaan dengan dalil-dalilnya, tetapi terutama individu yang bertauhid berkedok sebagai subjek yang jujur dalam andalannya. Yang ketiga, dilihat juga dari erat kaitannya antara iman dengan amal soleh. Dapat diuraikan bahwa sesuatu keimanan dalam ilmu tauhid sangat erat dengan perbuatan baik dalam ilmu akhlak, yang dimana ilmu tauhid sebagai landasannya, sedangkan ilmu akhlak memberikan penjabaran dan pengalaman tentang ilmu tauhid. Nah, dapat diartikan bahwa suatu keimanan dalam tauhid itu sangat erat kaitannya dengan perbuatan baik dalam ilmu akhlak, yang dimana ilmu tauhid itu sebagai landasan, sedangkan ilmu akhlak memberikan penjabaran dan pengetahuan sebagai ilmu tauhid. Nah, keempat, hubungan antara tauhid dengan akhlak itu digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, artinya orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang budi pekerti akhlaknya. Nah, hubungan antara ilmu tauhid dan akhlak itu diibaratkan seperti hukum pantulan cahaya, yang mana hukum tersebut menyatakan bahwa besar kecilnya sinar akan setara dengan sinar pantul. Yang sama halnya dengan ilmu tauhid, semakin kuat tauhid seseorang akan semakin baik pula akhlaknya, begitu sebaliknya. Semakin lemahnya tauhid seseorang, maka akan semakin buruk juga akhlaknya. Adapun soal terakhir, yaitu soal kelima, jelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah dipresentasikan. Nah, ini adalah mind map yang sudah saya buat. Berdasarkan mind map yang saya buat, sedikit akan saya ringkas, yaitu judulnya Pemikiran Filsafat Ibnu Miskawai dari kelompok 5.
Nah, di sini ada nama lengkap Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai nama lengkapnya Abu Al-Hajim Ahmad Ibnu Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Kakeknya beragama Majusi atau Persis. Gelarnya Abu Ali atau penganut aliran Syiah. Yang kedua Al-Hanajain yang artinya bendaharawan. Nah, itu adalah riwayat hidupnya. Riwayat hidup yang lainnya adalah Miskawai lahir di Rai atau Teheran. Prestasinya juga ada Adahul Al-Baula. Lalu dilanjut dengan pemikiran Ibnu Miskawai. Pemikiran Ibnu Miskawai adapun teori, yang kedua praktik. Yang pertama teori, kemampuan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau yang kedua itu yang praktik, kemampuan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat mengetahui perbuatan moral. Lalu, adapun yang ketiga metafisika, yang keempat psikologi, dan yang kelima filsafat sosial. Yang ketiga metafisika dibagi juga yang kedua tingkatan potensi manusia. Tingkatan potensi manusia adanya potensi bernafsu, lalu potensi berani, dan yang terakhir potensi berpikir. Yang kedua tentang akhlak, yaitu watak bersifat alami atau yang diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Nah, dilanjut dengan implikasi pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada tugas, dan yang ketiga ada tentang metode. Yang pertama tujuan pendidikan akhlak. Terwujudnya sikap batin mendorong dan melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Yang kedua tugas pendidikan akhlak, meluruskan peserta didik melalui ilmu rasional, agama mereka dapat mencapai kebahagiaan. Dan yang ketiga tentang metode pendidikan. Dibagi dua, adanya kerjasama dan pengibaratan. Nah, mungkin cukup sekian dari body map yang saya buat. Untuk selanjutnya, materi kelompok 5 secara lengkapnya saya akan tampilkan PowerPoint yang saya buat.